Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Al-Fatah dari kelas 1A Teknik Informatika Politeknik Harapan Bersama Tegal. Untuk kali ini saya akan menjelaskan dan mereview HP Vivo Y15s dan spesifikasinya yang ada di dalamnya. Untuk itu langsung saja kita ke videonya. Nah, sesuai dengan judul tadi, kita akan membahas dan mereview HP Vivo Y15s. Yang pertama kita ke body. Nah, body ini kita menggunakan di Vivo Y15s itu dimensi 164 kali 75,2 kali 8,3 mm. Nah, pada dimensi body ini sangat minimalis dengan harga yang sangat terjangkau dan speknya cukup lumayan bagi para user Vivo Y15s dengan berat 179 gram. Ya, sangat ringan sekali dengan ketika kita menaruh HP di saku dan tidak terlalu lebar dan tidak terlalu ribet. Selanjutnya kita ke layar. Nah, di layar kita menggunakan 6,51 inci. Nah, layar ini sudah cukup full body. Nah, di sini kita bisa sangat full dibandingkan dengan HP-HP lainnya. Untuk itu sangat rekomendasi buat kalian semua para pengguna pekerja dan lain sebagainya. Dengan layar 720 kali 1600 pixel. Ini layarnya sudah HD plus. Jadi cocok sekali bagi para gamers dengan layar LCD IPS. Nah, sekarang kita langsung ke chipset dan OS. Nah, di sini chipset dan OS-nya di Vivo Y15s itu menggunakan MediaTek Helio P35 dengan ukuran 2,30 GHz. Ini cocok sekali walaupun speknya masih rendah dibandingkan dengan HP-HP lainnya. Dengan RAM juga cukup besar 3 GB dan penyimpanannya itu 32 GB. Nah, sekarang itu ke GPU power. GPU power itu menggunakan VRGE 8320. Di sini kita bisa melihat arsitekturnya itu menggunakan 4 kali ARM atau ARM Cortex A53 dengan underscore 2,30 GHz dan 4 kali ARM Cortex Min 53 dengan underscore 1,80 GHz. Nah, di sini sudah menggunakan Android 11. Jadi walaupun speknya ketinggalan, tapi masalah Android kita bisa bersaingan dengan HP-HP lainnya. Nah, untuk itu rekomendasi buat kalian semua. Yang selanjutnya kita pindah ke RAM. Nah, di RAM Vivo Y15s kita menggunakan 3 GB RAM plus 32 GB ROM. Nah, layarnya sudah cukup bagus dan RAM penyimpanannya juga sudah cukup banyak.
dengan memori eksternal itu kapasitasnya sampai 1 TB. Untuk kamera selanjutnya itu akan kita bahas ke kamera. Yang pertama kamera depan. Nah, kamera depan itu menggunakan single kamera yang dibekali dengan 8 megapiksel f/2,0. Jadi cukup lumayan bagus untuk kita berfoto dan berselfie. Selanjutnya kita ke kamera belakang. Nah, di kamera belakang atau kamera utama itu kita menggunakan yang pertama itu 13 megapiksel dan yang kedua itu 2 megapiksel. Nah, semuanya itu bisa digabungkan menjadi 15 megapiksel dari kamera utama dan kamera pendukung ini yang di bawah. Dengan resolusi video itu sampai 10 sampai 1080 fps. Nah, sekarang kita menuju ke baterai. Nah, di baterai di Vivo Y15s itu kita dibekali dengan baterai 5000 mAh. Jadi HP ini sangat kuat dalam sehari-hari, bisa menggunakan sampai berjam-jam. Dan contohnya kita saat main game atau saat bekerja itu sangat membantu banget untuk kita karena baterainya cukup awet. Nah, untuk kelengkapannya selanjutnya itu kita di sini ada slot SIM card 2 dan micro USB. Di sini ada micro USB, ada output sama speaker. Nah, di samping itu ada tombol power di sini sama fingerprint atau tombol on off. Ini tombol volume, ini tombol volume ya. Dan ada sensor sidik jarinya di sini. Dengan auto check di sini sangat minimalis, tepatnya di bawah. Jadi tidak meributkan atau itu ribet dalam penggunaannya. Nah, di HP Vivo Y15s itu kita ketika lihat di sosial media lainnya itu kita bisa dengan dibanderol itu Rp1.899.000 atau 2 juta kembalian Rp1.000. Nah, selanjutnya kita ke kelebihan dan kekurangan dari HP Vivo Y15s. Seperti yang kita bahas tentang dari awal, tentang kelebihan, tentang spesifikasi dari Vivo Y15s, sebenarnya banyak kelebihannya, seperti sudah ada fingerprint dengan bobot yang sangat ringan dan minimalis, fleksibel, mudah dibawa kemana-mana. Tapi juga kita melihat dari sisi kekurangan atau performa dari Vivo Y15s. Nah, performa khususnya jika Anda adalah seorang pemain game, wajar performanya ini sangat kurang, mengingat di sini SoC-nya yang dipakai sebatasi yaitu dengan hanya MediaTek Helio P35. SoC 12 NM tidak punya inti CPU karena dengan mikrostruktur Cortex A7X. Jadi semisal di atas Cortex A7X itu sudah spesifikasinya sudah tinggi. Nah, 8 inti CPU-nya itu merupakan Cortex A53. 4 diantaranya yaitu di setel dengan frekuensi maksimal 2,3 Hz dan sisanya 1,3 GHz. Cortex A7X adalah mikrostruktur
yang dirancang untuk menangani beban kerja tinggi secara efisien. Selain tidak di HP Vivo Y15s, selain tidak punya CPU Cortex A7X, GPU yang dipakai SoC ini adalah Power VR yang usur. Nah, kita bisa lihat di sini MediaTek 6765. Nah, performanya pun jauh di bawah GPU dari HP-HP lain. Oleh itu sebab Helio P35 hanya mencatat skor Antutu di 5.000 di 890.288 menurut pengujian kanal YouTube Teknologue. Nah, selanjutnya terlepas dari sini, dari sistem itu juga masih sangat rendah. Terlepas dari itu, Vivo Y15s juga bisa menjalankan tugas harian dengan cukup lancar. Beberapa game masih pun bisa berjalan dengan grafis yang disesuaikan dan dengan lancar. Beberapa game bisa dijalankan oleh HP ini adalah PUBG Mobile, PES, dan Mobile Legends. Dan mungkin game-game lainnya bisa, tapi performa dan kualitasnya hanya bisa sedikit menghambat dari berjalannya Vivo Y15 ini dikarenakan masih menggunakan MediaTek, dan MediaTeknya ini juga masih Helio P35, jadi speknya masih rendah dibandingkan dengan HP-HP lainnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perbandingan yang setara dengan HP Vivo Y15s dengan MediaTek P35. Nah, di samping Vivo Y15s dengan kamera belakang 13.2 megapiksel itu masih setara dengan Vivo Y15A karena berjumlah dua buah, terdiri dari dua kamera 13 megapiksel dan sensor 2 megapiksel. Perbedaan antara HP ini terletak pada aspek memori. Vivo Y15A yang sudah dibekali di Vivo Y15A itu 4 GB RAM ditambah extended RAM 1 GB, dan media internal itu di Vivo Y15A sudah 64 GB, jadi lebih besar dari Vivo Y15s yang memiliki hanya RAM 3 GB serta ROM 32 GB. Nah, di samping perbedaan ini, sistem operasinya pun berbeda dari Vivo Y15A dan Vivo Y15s. Dengan menjalankan OS Android 11.1 reguler dengan UI itu Fonto OS 11.1, alih-alih OS versi ringan. Nah, dengan menggunakan Android sama-sama 11 GO yang ditemukan di Vivo Y15s. Nah, selanjutnya itu spesifikasi lain dari HP ini dan HP Vivo Y15s itu mencakup konektivitas 4G-nya dari Bluetooth, Wi-Fi, konektor micro USB, pembinaan sidik jari atau seat mounted, dan fake unlock seperti ininya. Itu saat ini Vivo Y15A dipasarkan di Filipina dengan harga itu mencapai 7.000 peso atau sekitar Rp1.980.000. Cukup murah, tapi performa dan spesifikasi ROM-nya itu masih besar di Vivo Y15A, masih kalah dengan Vivo Y15s ini. Nah, untuk itu kita bisa mengambil dari Vivo Y15 ini, meskipun ini sangat
simpel dan minimalis, tapi ROM dan RAM-nya itu masih terjamin bisa untuk membuat bekerja kita sehari-hari dan menjalankan aplikasi-aplikasi game-game berat. Simpulan dari HP Vivo Y15s setelah kita bandingkan dengan Vivo Y15A, cukup jauh dari spek RAM dan internalnya, tapi di sisi kamera dan bodinya itu masih sama-sama elegan. Kalah hanya dari sebuah memori yang di Vivo Y15A sudah dibekali dengan 4 GB RAM dengan internalnya itu mencapai 64, sedangkan ini masih 3 GB 32 GB, masih cukup jauh, dan dengan harganya pun ini masih tetap mahal, namun masih ada kualitas. Dibandingkan harga tadi, Vivo Y16A cukup murah dengan harga itu 1.890.000-an, beda tipis 100 ribuan sama Vivo Y15s ini. Nah, sebelum kalian membeli HP Vivo Y15s ini, kalian bisa mencari tahu tentang performanya yang digunakan dari sebuah MediaTek, model, cores, CPU-nya berapa, terus memakai ARM berapa, dan dibandingkan dengan HP lain juga masih dibilang ini rendah, tapi tidak serendah itu, karena di setiap HP masing-masing user pengguna dari Vivo ataupun yang lainnya mesti ada kelebihannya masing-masing. Nah, dari kelebihan ini juga masih cukup banyak. Dari udah ada fingerprintnya, nah ini tidak sedikit menonjol karena dibuat minimalis supaya tidak sering kepencet dan tidak mengganggu para user penggunanya. Untuk itu banyak sekali keunggulan-keunggulan dari HP ini dan kekurangan-kekurangannya. Sekian video penjelasan singkat review dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.